Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, ya entah ini dikatakan sebagai bedabrus atau monolog atau apapun itu, pada intinya ini adalah sebuah apa ya, kalau kesah mungkin segala sesuatu yang berada di benak saya, ya saya utarakan opo anane wae. Ya pada intinya saya ingin menasihati diri saya sendiri dan siapapun yang mau mendengarkannya, monggo. Ya anggap aja ini adalah cerita sebelum tidur atau ngoceh sebelum tidur. Kita terus ngoceh sebelum tidur, monolog. Oh, ya mbah apa iku sing mentung ning pikiranku bengi iki, ya udah saya sampaikan dengan apa adanya. Kayak gitu kan. Ya beberapa hari ini, beberapa minggu ini mungkin ya. Lebih ke hari sih, bahkan bulan. Intinya setiap orang itu kita dihadapkan dengan orang yang lain dan tentunya pasti berbeda-beda karakter gitu kan. Dimana ketika kita udah berbeda karakter, tentunya berbeda sifat, beda pendapat, kadang juga sulit kita itu membuka pikiran untuk orang yang seperti itu. Sebagai seorang yang seharusnya kita itu punya lebih tahu, seandainya anggap aja kita itu lebih tahu seperti itu, atau kita lebih tua kita atau lebih punya pengalaman yang lebih banyak, seandainya aja gitu, ketika kita berhadapan dengan orang yang ya dia hanya bermodal pikirannya saja, egonya saja, dan apa yang ia ketahui walaupun itu dari sumber kata orang kayak gitu kan, benar-benar membaca, lihat data itu sulit ketika kita itu mau mengingatkan. Banyak sekali yang pastinya kita ketahui, entah itu dunia pendidikan, dunia kerja, atau dunia apapun itu, di sosial masyarakat sekalipun kadang juga kayak gitu. Mungkin kalian juga punya tetangga gitu, seandainya anggap aja nih berhadapan dengan orang di mana dia itu seperti orang yang paling benar sendiri, pasti sulit untuk kita ingatkan, karena dia sudah merasa paling benar. Apa yang dia itu utarakan itu udah yang paling, ya apa yang paling bagus gitu, ya paling benar lah intinya. Akan tetapi paling benar sekalipun, kalau seandainya kita tidak ingatkan, ya tugas kita kan mengingatkan ya. Kalau enggak ya berarti kita udah bodoh amat, mau ngapain, mau mati atau mau sakit atau mau terserah. Tapi kan bukan berarti kita itu mencuekan, tapi kita ada tahap dimana untuk merangkulnya. Ini loh yang salah, ini yang perlu harusnya jangan dilakukan. Ya, kita mengingatkan seperti itu karena ya memang seharusnya karena kita tidak melakukan itu gitu, atau kita pernah melakukan itu, pernah di fase itu, lalu kita mengingatkan, kamu ini langkahnya salah, jangan seperti ini ya. Setidaknya ketika kita udah mengingat seperti itu, setelah kita merangkul ya kita mengingatkan secara lugas, ini yang salah nih, ini yang perlu kamu benahi. Tapi kalau memang itu yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan yang apa namanya, ya intinya tidak mau menerima apa yang telah kita katakan, ya mau gimana lagi, kita sulit kan. Orang itu akan mau menerima apa yang telah kita katakan apabila dia itu butuh. Kalau seandainya memang kita tidak butuh, ya siapa lo gitu bicarain atau ngomongin gue kayak gitu. Lo itu siapa, gue itu siapa, sekarang gue udah di posisi ini loh, masa kamu ingetin gue, masa lo ngingetin gue kayak gitu. Mungkin seperti itu. Tapi ya kita itu
saya aja lah, saya itu menganggap orang-orang yang ada di depan saya atau setiap orang yang saya temui itu adalah mungkin guru, mungkin saya anggap guru tempat di mana saya berlatih untuk berkomunikasi dengan baik. Apabila saya salah juga pasti salah, pasti pernah salah, maksudnya bukan selalu salah. Saya memohon maaf gitu. Tapi kalau seandainya saya ini tidak salah, bukan berarti tidak salah atau menganggap perlakuan orang lain salah gitu, dalam artian berlebihan begitu ya. Ya seharusnya saya mengingatkan kan. Ya teman-teman pasti tahu sendiri karena berlebihan itu tidak baik seperti itu kan. Yang seharusnya tidak baik itu bagaimana, harus ditinggalkan. Kalau masih dilakukan apa yang harus terjadi, ya jangan dilakukan. Itu soal perbuatan yang salah kok dilakukan. Semua orang yang open minded atau yang mau membuka pikirannya untuk belajar, tentunya dia itu pasti memiliki suatu kerendahan hati untuk mengosongkan pikirannya gitu. Setiap kita bertemu dengan orang itu berani mengosongkan pikiran atau cawannya. Orang kan udah banyak pikiran, orang itu udah terlalu setiap hari banjir informasi di TikTok, di Instagram, di YouTube, di manapun, di platform manapun banyak sekali informasi yang beredar. Akan tetapi ada beberapa orang yang dimana terlalu banyak informasi, akhirnya dia ingin melakukan apa yang telah ia tonton gitu kan. Jadi setiap apa yang kita dengarkan, yang kita lihat, yang kita dengar itu ada memengaruhi otak imajinasi kita, yang dimana kita itu ingin seperti apa yang telah kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang telah kita ucapkan, seperti itu. Entah apapun itu. Yang dimana seandainya saya melihat video fighting kayak gitu, atau melihat orang nendang-nendang atau brutal, mungkin kalau itu menarik, kita itu merasa seperti ya asik ya, kali-kali nonjokin orang dengan brutal kayak gitu. Ada di mana fase yang dimana ingin mencoba untuk menjadi seperti itu, kan itu lebih mendominasi. Orang yang mendominasi itu pasti ingin mencoba untuk berada di posisi di mana caranya bagaimana mengintimidasi seorang gitu kan. Ya entah itu suatu perbuatan yang salah atau suatu perbuatan karena pengaruh kayak gitu. Dalam artian yang salah atau yang pengaruh itu jangan-jangan dia itu punya permasalahan pribadi tapi tidak punya pelampiasan. Akhirnya mencari pelampiasan yang ada di depan dia. Dan seandainya yang di depan dia itu adalah HP, buku, laptop atau apapun itu dibanting. Dan banyak sekali kan orang-orang yang dimana ingin melampiaskan apapun yang ada di depannya. Seperti itu kan. Terus lagi orang yang berani membuka dirinya atau berani open minded lah istilahnya, membuka pikirannya, dia lebih berani mendengarkan, lebih banyak mendengarkan, saya kira sih mendengarkan, berani mengosongkan pikirannya, menganggap dirinya itu bodoh ya, bukan tolol ya, bodoh karena dia merasa dirinya itu belum tahu banyak hal kayak gitu. Akhirnya ingin sekali belajar dengan berbagai banyak ilmu yang ada atau yang tersebar luas di dalam pikiran otak manusia yang lain. Ya kalau kita melihat kacamata di sosial maupun di buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, itu tentunya orang yang mau berpikir atau orang yang mau
menyibukkan dirinya dengan keilmuan itu lebih nggak peduli dengan omongan orang lain, dengan perlakuan orang lain. Dia tuh fokus ke dirinya sendiri. Bagaimana caranya saya itu tidak menyakiti orang lain, gimana caranya saya itu lebih baik daripada yang hari sebelumnya, bagaimana caranya saya itu tidak membuat tersinggung orang lain, sehingga sampai tutur kata pun itu ditata dengan rapi. Mungkin kalian kalau seandainya pernah mendengarkan video-video yang lain selain saya atau pembicaraan malam ini, ya mungkin kita relate ya. Kalau seandainya nggak pernah, atau mungkin ya coba explore lebih banyak mungkin, atau uji coba sendiri di dalam diri sendiri. Kamu menyibukkan diri kamu sendiri, kamu merasa banyak yang kurang, kamu merasa apa yang perlu kamu perbaiki. Jangan pernah melihat diri orang itu rendah seperti itu. Tentunya pasti kalian nggak peduli dengan apa perlakuan orang lain gitu. Nah, terkait dengan pembicaraan di awal itu, karena sudah menyinggung diri kita, merasa kita itu tidak dianggap, atau kita udah selalu dibahas, atau istilahnya ngerusui apa yang telah kita lakukan, kita perlunya berani bersikap, istilahnya berani mengambil suatu tindakan kayak gitu. Nah, tindakan bagaimana yang harus kita lakukan? Ya tentunya satu, kalau di Jawa itu ada filosofi ngalah, ngaleh, nyamuk kayak gitu. Tapi mungkin ngalah itu oke, dimana kita menghindar, bukan berarti kita menjauhi atau lari dari kesalahan, enggak, tapi kita mencari aman daripada berhadapan dengan orang yang banyak drama kayak gitu. Kalian pernah merasa nggak ketika semakin dewasa itu semakin mencari suatu ketenangan, nggak banyak-banyak drama gitu? Udah hidup santai-santai aja lah, banyak drama. Kalau misalnya ada permasalahan udah selesaikan dengan baik-baik kayak gitu. Nggak perlu menang-menangan sendiri, ingin ngobrol dengan komunikatif itu nggak searah gitu loh. Ceramah dengerin, ngomong terus, nggak mau apa, dengerin orang ngomong, pusing. Kita juga punya cawan, yang dimana setiap cawan itu, atau mungkin anggap aja otak kita itu terbatas. Bukan berarti kita setiap orang kita dengarkan gitu kan. Nggak tahu ya para profesional seperti psikolog gimana dia mendengarkan cerita para pasiennya, nggak tahu saya. Seperti siapa itu yang ada di YouTube biasanya, yang pernah collab sama Habib Ja'far, yang dimana cewek itu, yang dimana setiap para psikolog itu juga butuh orang yang mau mendengarkan ceritanya, yang ya kalau kesahkan setelah dia menampung berbagai banyak pasien seperti itu. Atau mungkin satu hari ketika dia melayani pasien itu lebih dibatasi gitu loh. Orang yang mau berobat atau yang mau cerita saja di sebagai konselor, seorang psikiater atau psikolog. Kalau psikolog itu lebih ke konsultasi sih. Ya walaupun saya nggak pernah, tapi teman-teman saya pernah. Kalau psikiater lebih ke kasih obat, biar untuk nenangin, karena itu udah tingkat terlalu parah, mungkin ada yang aja parah, biasanya mudah-mudah aja. Intinya itu orang-orang yang dimana sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Ya mungkin saya pernah berada di fase itu loh. Kalau sekarang itu fasenya udah nggak bermasalah dengan diri sendiri, tapi udah permasalahan udah di lingkup bagaimana cara itu saya bisa ngopeni anak wong. Ya itu ya bener sih, masih tetap sama carane ngopeni awake dhewe sebelum ngopeni anak wong. Berarti kalau seandainya kamu belum bisa mengopeni atau merubah
merawat diri sendiri, berarti kamu belum siap untuk merawat diri orang lain. Itu salah satu statement sih, bukan satu-satunya teori atau pendapat. Bisa jadi ketika kita sudah mendapatkan orang atau pasangan kita malah bisa menemukan solusi atau bisa sembuh, karena kita itu berjalan gak sendirian, bersama. Ada apa-apa langsung ceritain ke orang yang ya pasangan kita, seperti itu, barangkali seperti itu. Jadi ya mau bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang dimana orang itu tidak mau berkembang, udah terserah. Atau orang yang tidak mau membuka dirinya, udah terserah. Apalagi dia tidak mau open minded, ya buka pikirannya gitu. Ya monggo. Kadang mulai dewasa itu kita capek untuk mendengarkan basa-basi orang lain. Bukan basa-basi, tapi sifat egoisnya orang lain, yang dimana kita harus menampung untuk mendengarkan ceramahnya dia. Ini jadi saya berbicara seakan-akan membayangin wajahnya orang yang dimana sedang berada di hadapan saya, tapi sifatnya seperti itu. Ya ini anggap aja keluh kesah saya. Ini baru satu orang, sedangkan setiap hari saya berhadapan dengan orang-orang yang berbeda-beda karakter. Ya mungkin sama dalam artian mereka menghadapi karakter saya bagaimana, kayak gitu kan. Entah positif atau negatif atau bagaimana, yaitu masing-masing orang punya nilai. Tapi kan dimana yang saya bicarakan ini nggak mungkin saya lakukan kayak gitu. Satu hal yang bodoh dalam arti kamu saya, dimana ketika berkomunikasi itu harus didengarkan, harus dilakukan. Saya itu mintanya seperti ini, kamu harus melakukan seperti ini. Bagusnya itu seperti ini, karena saya pernah melakukan ini. Belum tentu di masamu itu bagus, tapi diterapkan di masa ini juga bagus. Begitu kan. Banyak sekali hal yang perlu kita, ya istilahnya ambil pelajaran, yang dimana orang yang ada di depan saya, di depan kita, atau berhadapan dengan siapapun, orang-orang yang berhadapan dengan kita, ada kalanya kita itu harus mengambil jarak, tahu gak sih? Mengambil jarak buat orang-orang yang dimana gak perlu kita dengarkan terlalu banyak. Capek ya, kita kan kembali ke capek tadi. Dengarkan orang yang dimana ketika dia bicara udah paling benar sendiri, ketika disangkal udah pasti gak bisa berbicara sesuai dengan apa yang telah ia lakukan, gak secara umum, gak ada feedback. Kalau seandainya kita bicara dengan dia, kita bicara satu, dia gak bicaranya 1000 atau lebih, karena malah jadinya nggak dua arah, nggak komunikatif istilahnya. Ya kan, kalau di film apa itu, kalau ceramah, kalau komunikasi itu dua arah atau lebih. Tapi kalau satu arah itu khotbah. Yang dimana ya benar kan, khotbah itu membicarai istilah ngandani majangi wong-wong sing ngrungokke ngene iki lho. Awakmu sing ngrungokke video iki kan dadi otomatis kan aku ceramah monolog gitu.
Ya bukan monolog ngomong dewe apa sing kelantur ngalor ngidul kayak aku iki monolog. Tapi kalau ceramah kan lebih menasehati. Ya mungkin anggap aja monolog lah seandainya. Tapi monolog ono wonge gitu loh. Kan ya lucu. Maksudnya ngene, wonge ngomong, dhewe ning ngarepan. Ngomongnya gedabrus sesuai dengan emosi dan egonya. Ya kesel ngomong mending ya bener ya mending dolanan HP ya. Setidaknya menghargai gundul menghargai jajal kowe ketemu kayak ngono kesal. Kowe nak bentino. Gak enak. Setiap hari nggak mau kita juga mendengarkan orang yang kayak gitu ngomong terus. So, kalau mau berkembang silahkan. Kalau seandainya kamu mau meninggalkan itu, ya kita kembali ke masa dewasa yang dimana kita itu cukup hanya beberapa orang saja, tapi berkualitas. Daripada kita banyak orang tapi yang anggap aja toksik itulah, terlalu meracuni gitu. Anak Genji yang dimana ketika tertampar oleh keadaan atau lingkungan yang kurang baik langsung dikatakan toksik gitu ya. Aman. Mungkin teman-teman juga bolehlah request itu tentang apa sih kalau kesah Anda, nanti bisa saya ceritakan mas dengan baca komen di sini atau langsung saya bacakan. Anggap aja ini sebuah ya kita sharing lah, aku sharing aja tapi ya hanya di sini ya, mau sharing di mana, saya nggak punya kelas. Apa saya mau buka kelas nih, dimana kita biar bisa sharing. Ya mungkin gabung aja nih di channel ini, gabung, klik itu 1 bulan berapa puluh ribu, promosi kali, nggak masalah lah ya. Itu juga channel saya sendiri kan. Tapi terima kasih loh yang udah nonton sampai sini, sampai detik ini, yang dimana ini sebenarnya batas waktu ngerekam ya sebenarnya nggak sedang nonton video kan, yaudah ngerekam aja gitu kan. Oh iya, terima kasih yang sudah subscribe. Kalau kalian mau rezekinya lancar biasanya subscribe dulu atau enggak di like, setelah itu komen sih. Apalagi kalau share itu rezekinya tambah cepat. Ya itulah, nanti mungkin 30 menit saya berakhir ini masih hanya 22 menit. Kembali ke topik kembali ke topik bukan ke taufik. Kembali ke topik tadi di mana ketika berhadapan dengan orang yang hanya mengandalkan emosinya saja, datang nggak dengan baik-baik, tidak dengan wajah yang berseri-seri, bahagia, seneng, kok berada di hadapan kita atau dia baru datang itu kita ingin menyambut, selamat datang, dari mana dan lain sebagainya. Kan istilah kamu ingin kan punya lingkungan yang atau nggak punya lingkungan, punya teman yang dimana ketika dia diajak pertama kali bertemu aja udah nyeneng ya, rasanya kesuntukan kita, stres kita malah langsung hilang gitu. Nggak dimana ketika kita bertemu dengan orang itu langsung merasa capek. Kalian mungkin juga tahu nih orangnya siapa, entahlah, bodo amat, saya nggak nyebut orangnya. Tentunya ada, mungkin di lingkungan kalian juga ada. Apa kalau seandainya kalian mau nyebutin di kolom komentar, langsung saya hapus komentarnya. Jangan nyebutin merek lah, nggak baik. Kita cukup ambil hikmahnya. Lo kan kalian ini ada yang komen, lo kan bisa diambil baiknya, hilangkan buruknya. Ya kayaknya kita kan bukan menghindari orangnya, tapi kita menghindari perlakuannya yang setiap hari itu. Ya otomatis kan sekalian orangnya. Ya seperti kata Marcus Aurelius atau di stoicisme itu ada dikotomi kendali di mana kita tidak bisa mengendalikan apa yang telah orang lain lakukan terhadap kita, tapi kita bisa mengendalikan apa yang telah orang lain lakukan kepada kita, dalam artian diri kita sendiri. Seandainya dia itu tidak bisa mengontrol ucapannya, sikapnya, pikirannya, penilaiannya, dan lain sebagainya.
Tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, emosi kita, ucapan kita, tindakan kita. Apapun itu yang bisa kita kontrol, termasuk otak kita sendiri itu. Kamu mau berpikir ngeres terhadap orang lain, ya itu berarti kamu sendiri itu yang ngeres. Harusnya kamu bisa mengontrol. Tuh, kamu yang mau emosional terhadap orang lain atau terhadap film yang kamu tonton, kamu bisa aja. Ini kamu nonton drakor nih, kamu mau nangis, ya kamu bisa kontrol kan, oh ini hanya film. Kamu lihat orang tawuran atau orang yang berkelahi, kamu juga ikut emosi, ingin mukulin kayak gitu. Kamu juga bisa ngontrol kok. Bukan 100% kamu juga pasti ikut emosi, enggak. Itu kan kembali ke diri kamu, self control kamu itu bagaimana. Yang dimana kita itu, kenapa kok bisa seperti itu? Jangan-jangan dia itu broken home. Ada orang itu yang pernah mengatakan, jangan-jangan dia itu broken home, Kak. Kok bisa kayak gitu? Kok kenapa kamu tiba-tiba nyeplos kayak gitu? Yang dimana broken home itu adalah suatu yang tidak hidup di dalam rumah kan. Broken ya namanya aja rusak di rumah. Ketika dia keluar kan mencari pelampiasan, mencari istilahnya mencari tempat di mana dia bisa meluapkan apa yang telah ia alami di rumah atau di kos-kosan atau di tempat tinggal saat itu. Jadi ya mungkin itu saja ya. Entah itu ini pokoknya mengobrol ngalor itu aja udah, nanti saya lakukan setiap hari atau setiap malam atau setiap mau tidur. Pesan terakhir itu ada di mana saya sedang ya mungkin mengaktifkan lagi habit membaca, mengosongkan pikiran ya, bukan mengosongkan diri, sekelupan malah. Jadi ini ada quotes nih dari saya bacakan dari kitab Mutu Manik Al-Hikam, dari kitab Al-Hikam, yaitu Tobrut ya, tobat brutal. Jadi berawal dari pemberian Allah berupa rahmat ya, orang itu ketika sudah mendapatkan rahmat dan pertolongan ini akan diterima seorang hamba, yaitu tobatmu itu ditompo. Apabila si hamba yang berlumuran dosa sadar akan kelemahan dirinya dan yakin kepada rahmatnya, pada Allah ini maksudnya. Keyakinan seperti ini akan memberi peluang bagi manusia berdosa agar cepat-cepat bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ia yakini sebagai satu-satunya tempat ia bersandar. Ia memohon taubat. Ya itulah. Ini seperti kayak tamparan keras terhadap diri saya sendiri. Tobat bagi seorang yang arif adalah pertanda nuraninya masih hidup. Ini tengok nih, hati sanubari kamu itu masih hidup dan jiwanya masih dibakar oleh iman. Oh masih, berarti masih ada iman tuh. Yang tadinya imamnya udah ketip seperti itu loh, Ultraman ketika energinya mau habis. Tinggung. Sehingga ia tidak berputus asa menghadapi segala sesuatu yang ada padanya. Sebagai kenyataan yang tak boleh dielakkan. Ya benar sih, tadi kembali ke pembicaraan kita pas waktu di tengah-tengah kan ada di mana seseorang itu berada di fase tertentu loh, seperti orang yang kita bicarakan. Bukan orang tapi sifat orang yang kita bicarakan. Mereka yang berpribadi seperti itu, yang tidak putus asa itu ya, yang tetap yakin bahwa rahmat Allah itu selalu ada, itu adalah kelompok orang yang ditegaskan oleh Al-Quran sebagai golongan kanan, yaitu ashabul yamin. Nah itu ashabul yamin, kelompok atau golongan kanan yang dimana meyakini bahwa cahaya itu pasti ada kok. Kayak seperti bukunya siapa itu, pahlawan perempuan, Ibu Kita Kartini. Jadi minat dulu mati ilan nur gitu loh, dari kegelapan menuju ke arah benderang dalam artian itu habis gelap terbitlah terang. Minat dulu mati ilan nur, pasti ada cahaya.
Kalau jarine brand, salah satu brand, tahu sendiri kalian, pasti ada jalan kayak gitu. Ya intinya kan Tuhan itu pasti akan memberikan jalan terhadap hamba-hambanya yang bagi orang yang mau. Bukan yang mampu, bahkan yang mau. Setiap orang pasti mampu kok. Karena dia, kenapa kok nggak mampu? Kamu dari zigot sampai lo lahir jadi manusia aja mampu. Pernah jadi juara loh kamu tuh. Kalau seandainya gagal di pertengahan hidupmu kan, waduh, kenapa tuh? Kemarin waktu di rahim ibumu kamu berlomba-lomba ingin paling menang. Itu kan pertanyaan besar kan. Nah, karena kalau di sini di buku ini, iman yang paling tinggi kualitasnya adalah iman yang mampu melepaskan dirinya dari belenggu yang membebaninya melalui ujian. Ya, jadi mungkin orang yang berada di hadapan kita itu adalah ujian, tahu. Seandainya kita bisa melepaskan belenggu itu, kita bisa melewatinya lah, kita akan berada di fase berikutnya, atau berada di hierarki berikutnya, di tingkat selanjutnya. Ya kalau kemana ya bocah ujian ketika waktu sekolah, setelah itu dia masuk atau lulus, atau bisa naik kelas selanjutnya dan selanjutnya. Setelah itu lulus, nanti di kelas berikutnya ada ujian lagi, naik kelas, lulus, kayak gitulah mungkin. Dimana manusia itu akan diuji di setiap kelasnya masing-masing. Ya mungkin saya sedang berhadapan atau berada di kelas yang dimana dihadapkan orang-orang yang berbagai banyak karakter, tapi kan bisa diambil positifnya, bukan negatifnya. Ya nggak gitu konsepnya. Memang kayak gitu sih, bener sih, tapi nggak perlu kita berhadapan terus. Ada kalanya kita itu menarik diri. Nah setelah ngalah tadi tuh, kita menarik diri, nggak perlu kita udah nanggapin apa yang telah dia katakan, iyain aja nggak sih. Nah setelah itu baru ngamuk itu bukan berarti kamu emosional terus ngurak-ngarik barang atau melampiaskan di berbagai yang banyak barang yang dimana itu masih berharga. Itu suatu hal yang tolol sih, nggak berpikir. Ya, harusnya bagaimana bro? Harusnya begini loh, kamu mungkin berhadapan dengan orang yang enggak kamu hadapi kali saat ini, tapi kamu bisa mengambil hikmah yang dibalik peristiwa itu. Apa tuh? Nah ini yang terpenting, kita jangan sampai berlaku seperti orang yang kita temui, menang-menangan sendiri seperti itu, atau ya menganggap dirinya paling benar, terus menganggap dirinya harus dihormati dan lain sebagainya. Itu kan yang dimana melelahkan, tau kan? Ya ketika kamu mau mencari pangkat, ketika orang nggak lain hormat sama kamu kan gagal berespektasi. Ternyata orang lain nggak sesuai apa yang telah kamu harapkan, hormat, sungkem dan lain sebagainya. Ketika ketemu kamu harusnya apa dan sebagainya, kan ya seperti itu. Makanya kita itu jangan terlalu berharap benar kata Ali bin Abi Thalib itu, berharap kepada makhluk adalah suatu harapan yang bodong, kok investasi bodong gitu. Kenapa? Berharap pada makhluk yang terbatas, sedangkan kita itu punya Tuhan yang dimana itu tidak memiliki batas. Itulah kata Ali bin Abi Thalib. Ya mungkin itu saja apa yang telah saya gedabrus ngobrol, monolog atau mungkin podcast atau apa. Kalau seandainya teman-teman mau komen, request kita bahas tentang apa,
bisa sih langsung komen di kolom komentar. Barengan ya saya menarik nih, saya kasih pin atau saya tandai atau saya catat lah. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rojai inda wujudis salal. Artinya tanda-tanda orang yang arif dalam amal, ya tidak membanggakan amal ibadahnya. Gue ngelakonin ini dan itu, tapi gue cerita-cerita ya apa jenenge ya ujug. Ya lanjutannya, berkurangnya harapan kepada Tuhan, pada Allah ketika terjadi kekhilafannya kepada Allah. Maksudnya bi? Ketika kita itu berkurang harapan kepada Allah, terlalu berekspektasi bahwa ibadah kita itu dipuji oleh orang-orang yang melihat setelah kita itu membicarakannya. Nah, itu suatu hal yang gagal. Ya, khilaf kan. Ya, makanya istiqomah itu berat. Dalam artian komitmen juga berat. Yang ringan adalah biji sawi. Sifat orang yang bijaksana dalam meneguhkan imannya kepada Allah selalu berpegang teguh dengan istiqomah. Ya mungkin podcast atau apapun itu berakhir di malam hari ini. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Ya sebenarnya saya juga masih ingin ngobrol nih berbagai banyak hal. Sifat orang yang suka menang sendiri, nggak mau disalahkan. Sifat orang yang dimana dia ketika minta ini harus diturutin, ya. Apa seandainya kalian tuh terjun di dunia kerja, yang dimana atasan kalian tuh berpegang teguh dengan perasaannya, yang dimana ketika tidak dituruti dia marah-marah, nasu mutung, setelah itu kalian dipecat. Saya sedang mengalami itu tuh. Ya mungkin saya bahas nanti besok lah, kali berikutnya, video berikutnya nanti silakan disimak lah. Atau enggak, kalau udah saya upload ya coba dicek, di scroll ke atas setelah ini, video setelah ini tuh bahas tentang yang dimana karakter orang. Ya mungkin hampir mirip sih, 11-12 kayaknya, mungkin 11,5 atau 11,99 ya, sama yang video ini gitu yang kita bicarakan. Karakter bukan orangnya, tapi karakter itu adalah sifat, yang dimana karakter itu pasti kebentuk dari sejak kecil. Ya barangkali gen, kalau seandainya itu gen, tapi kan ada knowledge, ada studies di home studies, ya pembelajaran di rumah kan. Nah, kenapa kok seandainya itu terjadi, jangan-jangan broken home. Nggak ada yang didik, ya dititipin sama tetangga. Yang terjadi adalah dididik secara tidak benar, atau yang mendidik juga kurang benar, ya nggak tahu ya. Saya bukan ngejudge, tapi menghakimi. Sama aja, mohon maaf. Ya mungkin itu saja lah ngalor ngidulnya. Udah 40 menit ya, nggak kerasa Anda menemani celoteh pada video kali ini. Mungkin kita akan lanjut di podcast. Anggap aja ada monolog saya untuk podcast berikutnya. Silahkan di komen atau silahkan request kita membahas tentang apa, bicarain tentang apa. Bisa langsung tulis di kolom komentar. Oh ya teman-teman, jangan lupa bergabung di channel saya. Di channel ini ya barangkali banyak berbagai manfaat yang Anda dapatkan setelah bergabung.
Saya juga ada video khusus untuk para pelanggan. Ini serius nih, tapi saya tertawa. Ada di mana, silakan, di mana ketika Anda mau berlatih, bergabung, kalau di dalamnya kamu bisa berlatih bagaimana cara nge-YouTube yang benar, cara buat video yang unik. Padahal saya nggak seunik itu, nggak sebenar itu, mohon maaf. Tapi setidaknya saya pernah mencoba untuk melakukan itu dan sudah. Nah ini kali ini mau santai lah, tapi kalian mendengarkan kayak gitu loh. Ingin dua arah, santai, kamu mendengarkan cerita saya, kamu bisa ngasih ngasih feedback di kolom komentar kayak gitu. Ya mungkin itu saja ya dari saya. Semoga nggak melantur-lantur lagi. Ini udah saya cukupkan. Tadi saya buka dengan salam kan. Saya harus tutup lagi. Buka nggak ditutup nanti dimarahin sama istri, sama pasangan. Yang bagi yang punya istri dan pasangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi sih kalau Muhammadiyah itu gimana ya? Yang dipinjam Golkar itu. Saya lupa. Wallahu alam lah itu pokoknya. Wallahu alam bisawab. Wallahu afu minkum. Mohon maafkan atas lambe saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.